Nah, oke, sekarang kita masuk ke bab yang baru ya, yaitu tentang bab integral ya, integral tak tentu. Nah, integral tak tentu ini punya yang namanya formula dasar. Jadi formula dasarnya itu Bapak ambil beberapa dulu nih. Ada 3 lah Bapak ambil. Nah, kalau udah, ini tuh lambang integral ya. Nah, ini tuh lambang integral kayak rabani tuh, kayak gitu bentuknya. Nah, kemudian kalau turunan kan waktu itu pakainya aksen, double aksen gitu ya. Nah, kalau integral tuh lambangnya kayak gini nih. Tuh, integral kayak melengkung gitu. Nah, kalau misalkan ada dx berarti dia diintegralkan terhadap variabel x. Nah, kemudian kalau misalkan ini yang pertama nih, ada integral b dx ya. Nah, berarti b ini kan tidak mengandung variabel. Berarti langsung aja jawabannya jadi bx ditambah c. Nah, jadi c-nya ini apa? C-nya adalah konstanta. Jadi selalu ditambah c kalau integral tak tentu. Nah, kemudian kalau misalkan bx dx, ya udah ini kan ada variabel x, bx. Kalau integral tak tentu, ingat ya, ada c-nya plus c. Jadi ini kan pangkat 1. Nah, ya udah karena diintegralkan, b-nya kita tulis aja dulu, b per, nah pangkatnya tuh nambah 1 kalau integral. 1 tambah 1, kemudian x 1 tambah 1 plus c gitu. Jadi kalau integral ya inverse-nya dari turunan ya, b per 2 x kuadrat ditambah c. Ya ingat ya, jadi kalau integral itu inverse-nya dari turunan. Nah, kalau bentuknya gini, pangkatnya n, ya udah kita tulis aja b-nya dulu ya. Nah, ini kan diintegralkan terhadap x, b-nya tulis, kemudian n-nya n ditambah 1, kemudian x-nya tulis n ditambah 1 plus c. Jadi ingat ya, kalau misalkan integral sama dx-nya udah hilang, itu muncul jadi plus c kalau integral tak tentu gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang paling simpel ya. Di sini ada integral ya. Integral 3x pangkat 8 dx. Jadi kita integralkan terhadap variabel x. Berarti ya gampang, kita pakai cara pertama dulu. 3 ditulis, kemudian dibagi 8 tambah 1, kemudian x 8 tambah 1. Ingat karena integralnya tak tentu berarti plus c. Nah, kalau udah ya tinggal 3 per 9 ya. 3 per 9 x pangkat 9 ditambah c. Nah, kalau udah 3 per 9 kan bisa disederhanain jadi 1 per 3 x pangkat 9 plus c. Oke, gampang kan? Nah, sekarang kita pakai cara yang kedua ya. Pakai cara yang kedua. Nah, soalnya kan masih yang tadi nih. Pakai cara yang kedua berarti pakainya kata kuncinya dibalik. Ya udah. Ini kan pangkatnya. Kita lihatnya pangkatnya aja 8 kan pangkatnya. Ditambahin 1. Jadi kan 9. 3-nya tinggal kita tulis aja dulu. 3 dikali 8 tambah 1. Kan 9. Dibalik gitu. Jadi berapa? 1 per 9 ya. X pangkat 9 plus C. Karena apa? Integralnya tak tentu. Ya udah coret. Tinggal dapat 3 ya. 1 per 3 X pangkat 9 ditambah C. Udah selesai. Jadi kalau cara yang kedua itu ditambah terus dibalik gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang agak kompleks ya. Yang ini kan bentuknya akar nih. Coba kalau misalkan bentuknya akar kayak gini. Nah, berarti kan harus diberesin dulu sebelum diintegralin ya. Ini ada dx-nya harusnya. Jadi integral 3 per 2-nya tulis. Nah, kemudian yang akarnya ini kita ubah jadi bentuk pangkat. Jadi 3 per 2. Nah, kalau misalkan di sini nggak ada angkanya berarti 2 nih. Ya, ditulisnya 3 per 2. Kalau 3 berarti 3 per 3. Kalau 5 berarti 3 per 5 gitu ya. Nah, kalau udah, ini sorry banget nih, ini ada dx-nya ya. Integral, berarti kan 3 per 2-nya tulis, 3 per 2 tambah 1.
Nah, coba kalau 3/2 tambah 1 berapa? 5/2. Nah, 5/2-nya ini tuh dibalik. Bapak tulis nih di sini. Dibalik. Dibalik ya. Jadi kan 2/5 tuh. Tulis dikali X pangkat 5/2. Ambilnya yang terakhir ya, 5/2. Plus C, ingat. Nah, kalau udah ini kan sederhanain aja. 2-nya coret jadi 3/5. Nah, X pangkat 5/2 ditambah C. Nah, di sini tuh udah selesai juga boleh kalau soalnya esai. Tapi kalau PG biasanya belum ada. Dia minta dibalikin jadi bentuk akar. Jadi 5/2-nya diubah jadi 2,5 dulu. Nah, 5/2 kan 2,5. Berarti 3/5 tulis ya X pangkat 2 kemudian dikali X pangkat setengah gitu. Nah, itu kan 2 sama setengahnya diurai tuh X-nya. Di plus C. Nah, kemudian X pangkat setengah itu kan berarti akar ya. Akar X. Ya udah berarti 3/5 X kuadrat akar X plus C. Oke, jadi bisa jawabannya yang ini, bisa juga yang ini juga gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang sukunya ada 3 nih. Lebih dari 1. Nah, caranya sebenarnya sama aja. Ya udah langsung aja pakai cara kedua. 6-nya tulis, terus 2-nya tambah 1 jadi 3. Dibalik 1/3 X pangkat 3. Dikurangi 2-nya tulis, dikali 1 tambah 1. Ini kan X pangkat 1 nih. Jadi 1 tambah 1 tuh 2 ya. 2-nya dibalik aja, setengah X kuadrat. Ditambah X. Kenapa langsung Pak? X, karena nggak ada variabel. Jadi langsung 1X ditambah C. Kenapa plus C? Karena dia integral tak tentu. Nah, kalau udah sederhanain 6/3, 2. 2X pangkat 3. Nah, 2-nya coret juga jadi min X kuadrat ditambah X plus C. Gitu, oke. Nah, lanjut ya ke soal berikutnya. Di sini ada F aksen X nih. F aksen X-nya ini. Maka Fx-nya berapa? Nah, di sini tuh ini kan turunan pertama. Nah, ini Fx yang semula. Berarti kan supaya kita dapat Fx, ya F aksen X-nya kita integralin gitu. Kita inverse. Nah, berarti kita rapihin dulu. X plus 1 dikali X min 1. Jadi apa? X kuadrat dikurang 1. Nah, kalau udah, berarti kan Fx ini itu sama dengan ya integral dari apa? Dari X kuadrat dikurang 1. Ingat ya, terhadap dx. Terhadap variabel X maksudnya. Nah, kalau udah ya tinggal diintegralin aja. 2 tambah 1 nih berapa? 3. Dibalik 1/3 X pangkat 3 dikurangi X ditambah C. Oke, beres. Nah, contoh berikutnya. Di sini kan ada soal nih. Di sini ada 1, 2, 3. Wah, ada 3 nih. Harus dikaliin dulu. Kan ini bentuknya bukan pangkat ya, bukan yang kayak formula dasar. Jadi harus dikaliin dulu. X min 1 dikali X plus 1 jadi X kuadrat dikurang 1. Nah, ininya tulis lagi. Nah, ingat pakai dx. Nah, kalau udah ini kan belum beres juga nih. Belum kayak formula dasar. Jadi harus dikaliin lagi. Jadi X pangkat 4 dikurang 1. Ingat diintegralkan terhadap dx. Sorry. Nah, berarti kan ini 4 nih. 4 tambah 1, 5. 5 dibalik. Jadi 1/5 X pangkat 5. Dikurangi X plus C. Oke, beres. Nah, sekarang ke contoh yang terakhir ya. Di sini kan bentuknya pembagian nih. Berarti kita harus ubah jadi kayak bentuk formula dasar dulu. Kita bagi aja 1/1. T pangkat 2 ya. Yang ini nih. Yang atas dibagi yang bawah 1/1 tapi T pangkat 2 kan dibagi T pangkat 4. Jadi kan sisanya yang bawah tinggal T pangkat 2. Atasnya 1. Ditambah 1 per T pangkat 4. Jadi ingat kita bagi 1/1 kalau ada bentuk seperti ini. Ingat diintegralkan terhadap variabel T. Nah, kalau udah ini kan bukan bentuk pangkat ya. Ya udah jadiin bentuk pangkat T pangkat min 2 karena naik ke atas. Jadi negatif. Ditambah T pangkat min 4. Nah, kalau udah dikurung terus dt-nya tulis.
Nah, kalau udah gini kan berarti langsung nih kita integralkan aja terhadap variabel T. Min 2 aja tambah 1 berapa? Min 1 kan? Min 2 tambah 1 kan min 1 dibalik ya tetap aja min 1 dikali T pangkat min 1 ditambah. Nah, min 4 itu ditambah 1 berapa? Min 3 ya. Min 3-nya dibalik jadi min 1/3 dikurung ya kalau negatif T pangkat min 3. Ingat ya min 3 bukan min 4. Jadi yang terakhirnya plus C. Nah, kalau udah tinggal rapiin aja. Min 1/T gitu kan. Karena min 1 kan jadi positif pindah ke bawah. Min 1/3 berarti min kali plus kan min 1/3-nya kita tulis. Nah, ini kan T pangkat min 3-nya dikebawahin jadi T pangkat 3 plus C. Oke, beres.